Jadi belum lalu dipikirkan untuk jatah pembagian kursi yang akan diberikan kepada parpol anggota koalisi pendukung Prabowo. Mungkin Gerindra, terutama Prabowo saat ini lagi pusing melihat parpol berusaha terus mendesak dan rebutan jatah menteri. Ini dia info terkini Widya. 5%, kalau bagi-bagi ya banyak-banyak sedikit boleh lah. Kalau yang kita sebut 5 itu minimalis. Sebagai partai yang merasa berkontribusi paling besar memenangkan Prabowo Gibran, Partai Golkar tanpa malu-malu, tanpa sungkan, nggak pakai ragu, nodong jatah 5 kursi menteri di kabinet mendatang. Wah. Belum juga ada pengumuman resmi pemenang Pilpres, tetapi kursi menteri sudah menjadi incaran partai. Partai berlambang pohon beringin ini memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena berdasarkan hasil perhitungan sementara KPU, perolehan suaranya besar di peringkat kedua jumlah pemilihnya. Namun, bila dilihat dari kalkulasi, kemungkinan kursi DPR-nya justru lebih banyak dibanding PDI Perjuangan. Ini bisa terjadi manakala suara partai tidak banyak tersisa atau terbuang tak sampai 1 kursi. Kondisi berbeda justru dialami PDI Perjuangan. Jumlah pemilihnya paling banyak. Namun nampaknya jumlah kursi di DPR ada di bawah Golkar. Dan ini bukan pertama kali. Pemilu lalu, Gerindra pemilihnya lebih besar dibanding Golkar. Pemilu 2019, Gerindra suara pemilihnya mencapai 17,5 juta. Dapat 78 wakil rakyat. Golkar hanya dapat suara 17,2 juta. Tapi kursi DPR bisa tembus 85 kursi. Selisihnya kan lumayan signifikan. Pada posisi inilah kemudian Pak Airlangga tak malu-malu sampai menyebut jatah kursi menterinya minta 5 buah. Otomatis kan Gerindra yang diketuai Prabowo Subianto berada di bawah Golkar. Apa bedanya banyak suara pemilih dibandingkan dengan lebih banyak kursi DPR RI di Senayan? Banyak suara pemilih hanya berdampak bantuan anggaran dari APBN buat partai jumlahnya lebih gede. Ya, karena bantuan dana buat partai ngitungnya kan dari jumlah pemilih sah yang diperoleh partai. Tapi permainan politik di Senayan memperkuat pemerintahan melakukan tawar-menawar, melakukan tekanan, pressure, bakalan lebih kuat partai yang punya kursi lebih banyak di DPR. Peran Golkar tidak main-main saat kampanye kemarin. Ketua Umum Partai Golkar, Pak Airlangga Hartarto memang terlihat all out, habis-habisan dalam mendukung dan mempromosikan Prabowo Gibran. Iklan medsos, iklan televisi, iklan media cetak, sampai baliho benar-benar sangat masif. Di TV swasta, mereka salah satu partai yang menampilkan iklan di jam prime time. Partai lain hanya PSI dan PDI Perjuangan yang berani. Kita tahulah, duitnya gede pasang di jam utama TV itu. Dan di iklan Golkar, terlihat ingin mencitrakan bila mereka salah satu partai pendukung Pak Jokowi. Tak heran setelah kemenangan sementara Prabowo Gibran yang akan diumumkan KPU pada 20 Maret nanti, Golkar sudah ancang-ancang nagih bales jasa. Bahasa kasarnya ya minta bayaran lah, yakni 5 pos menteri. Permintaan ini jika di ACC, maka Golkar mendapatkan tambahan 1 kursi dari sebelumnya 4 kursi menteri. Sekarang ini kan Golkar hanya punya 4 kursi menteri Golkar, yakni ada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Perindustrian, dan Menteri Pemuda dan Olahraga.
Ketua Umum Golkar mengaku sudah menyodorkan tagihan pada capres dengan suara terbanyak itu dan Prabowo yang juga paham dengan Golkar bakal sulit mengelak. Meski demikian, dengan nada slot 40-an jabatan menteri dan wakil menteri, maka memberi alokasi 5 pos itu bukan perkara yang rumit sebenarnya. Permintaan Erlangga wajar saja karena dalam pemilu 2024, Golkar menang di 15 dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Jika dihitung kasar, separuh lebih dari jumlah provinsi dimenangkan Golkar dan itu berkonsekuensi memenangkan Prabowo Gibran juga. Erlangga tanpa sungkan menyatakan kontribusi Golkar memenangkan Prabowo Gibran Raka Buming Raka sangat maksimal. Sehingga memang sudah semestinya jika kader Golkar disediakan ruang lebih menjadi menteri. Ibaratnya sudah berjuang membantu habis-habisan, ketika menang ya minta jatah. Inilah politik. Ibaratnya tak ada makan siang yang gratis. Dari kesekian parpol yang masuk barisan koalisi pendukung Prabowo Gibran, memang baru Partai Golkar yang secara terang-terangan meminta jatah kursi menteri. Partai lainnya seperti PAN dan Demokrat, saya yakin sudah berhitung dan menawarkan untuk minta sekian kursi menteri. Tetapi masih malu-malu untuk menyatakan secara terbuka. Demikian pula beberapa partai non-parlemen kayak PSI, Partai Bulan Bintang maupun Gelora yang kita tahu mereka mengerahkan sumber daya untuk turut berkontribusi. Apalagi saat ini PSI misalnya punya jabatan wakil menteri di pertanahan. Lalu Partai Bulan Bintang ada Pak Yusril yang kapasitas pemahaman hukum tata negaranya jadi salah satu terbaik di negeri ini. Maka melihat Partai Golkar tanpa tedeng aling-aling minta jatah 5 menteri, partai lainnya ya jadi kebakaran jenggot. Mungkin mikirnya kami masih pendam dan diam-diam. Lah kok Golkar malah terang-terangan minta. PAN yang sejak awal sudah mendukung Prabowo tentu yuk akan meminta lebih juga. Seperti yang dikatakan Ketua Fraksi PAN, Pak Saleh Partaunan Daulay, minta penetapan jatah menteri didasarkan atas kesepakatan bersama. Sebab di parlemen pun nanti semua koalisi pasti akan memiliki peran masing-masing. PAN tahu jika mengacu perolehan suara pemilu, dia tidak akan dapat banyak kursi menteri. Tapi dia menekankan pada dukungan partai di Senayan yang dibutuhkan pemerintahan ke depan. Prinsipnya sih harus sama-sama, tidak boleh ada yang ditinggalkan. Secara tidak langsung, PAN keberatan dengan jumlah kursi menteri yang diminta Golkar. Mungkin juga takut gak kebagian. Karena kalau melihat informasi draft Kabinet Indonesia Emas versi Capres Prabowo yang beredar pada Februari lalu, sejumlah partai pendukung Prabowo mendapatkan jatah kursi menteri. PAN menghibur diri sendiri dengan keyakinan bahwa Prabowo Gibran akan mengambil tindakan yang bijaksana untuk membagi-bagi kursi menteri. Memang PAN pendukung berat Prabowo dalam 3 kali Capres 2014 lalu. Sejak 2014 yang lalu, PAN selalu setia dengan Prabowo maupun Gerindra dan tidak pernah pindah ke lain hati. Bahkan tercatat Prabowo pernah berdampingan dengan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa pada Pilpres 2014 lalu. Jadi ya wajar sih kalau PAN merasa justru yang paling dekat dengan Prabowo dibandingkan dengan partai lainnya. Dari sisi historisnya, PAN lebih berjasa dan setia meskipun perolehan suara tidak segede Golkar pada pemilu 2024 ini. Saking setianya dengan Prabowo, PAN juga berada di barisan oposisi pada pemerintahan Jokowi periode 2014-2019 yang lalu. PAN baru pada bulan Juni 2022 masuk koalisi Jokowi, yakni Ketua Umum PAN Pak Zulkifli Hasan masuk menjadi menteri. Sebagai pendukung setia Prabowo, tentu saja PAN tidak dapat kursi menteri tidak hanya 1. Ya, hitung-hitung sebagai tanda jasa lah.
atas kesetiaan PAN selama 10 tahun belakangan ini. Namun demikian, PAN menyerahkan keputusan pembagian kursi menteri kepada kebijakan Prabowo karena persoalan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Karena itu, PAN menghormati keputusan yang akan diambil oleh presiden. Beda dengan Golkar yang menyebut jatah kursi, Partai Demokrat lebih suka menunggu dan taat azas, menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan capres yang diusung. Partai besutan SBY ini agaknya tahu diri dan bisa mengukur kiprahnya dalam kemenangan Prabowo Gibran. Demokrat terhitung belum lama bergabung mendukung pasangan Prabowo Gibran atau bisa disebut paling belakang. Karena awal pemilu lalu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau disebut Mas AHY itu sudah dilamar sebagai capresnya Anies Baswedan sebelum akhirnya memutuskan memilih Caimin. Rasa kecewa AHY dan Demokrat yang menyebabkan partai berlambang Mercy ini akhirnya memilih masuk koalisi Indonesia Maju untuk mendukung Prabowo Gibran. Jadi ya memang sudah pada tempatnya kalau Demokrat tidak menyebutkan minta jatah sekian-sekian menteri. Meskipun pasti juga sangat berharap dapat banyak kursi menteri. Ya minimal mengamankan 1 kursi menteri seperti saat ini yang diduduki Mas AHY. Ribut jatah kursi menteri ditanggapi dingin oleh Gerindra. Sebagai partai yang ketuanya menang Pilpres, tentu saja Gerindra itu tak mau ambil pusing. Dan pastilah akan mendapatkan jatah kursi menteri paling banyak. Wong ketua ini jadi presiden loh dibandingkan parpol lainnya. Waketum Partai Gerindra, Habibur Rahman mengatakan, belum ada pembahasan terkait jabatan menteri di kabinet pemerintahan yang akan datang. Jadi belum lalu dipikirkan untuk jatah pembagian kursi yang akan diberikan kepada parpol anggota koalisi pendukung Prabowo. Mungkin Gerindra, terutama Prabowo saat ini lagi pusing melihat parpol berusaha terus mendesak dan rebutan jatah menteri. Karena semua pendukungnya akan minta balas budi. Demikian info terkini dia, sampai ketemu lagi di ini dia, info terkini media selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini media